Saridin atau sering disebut Syekh Jangkung, adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia, yang terkenal di Karesidenan Pati. Selain terkenal di Pati, Jawa Tengah, Saridin atau Syekh Jangkung, ternyata juga diakui sebagai leluhur atau nenek moyang warga Dusun Dukuh yang terletak di Desa Gelagah Kecamatan Gelagah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Syekh Jangkung atau Saridin lahir pada tahun 1500-an Masehi. Dan wafat pada tahun 1550-an Masehi. Syekh Jangkung atau Saridin bertempat tinggal di Pati, Jawa Tengah. Nama lain dari Saridin adalah Syarifuddin. Dia juga dikenal sebagai murid Sunan Kalijaga, bergelar Waliul Ilmi. Saridin adalah tokoh spiritual yang dulu mendiami Kabupaten Pati. Ada satu tokoh yang turut andil menyebarkan agama Islam bagi masyarakat setempat. Dia adalah Syekh Jangkung atau Saridin, putra dari Sunan Muria. Beliau dikenal warga sebagai ulama berharisma dan ahli tasawuf sekaligus murid Sunan Kalijaga. Konon, Syekh Jangkung atau Saridin, diutus Sunan Kalijaga menyiarkan Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miyono. Gelar, asal-usul nama Syekh Jangkung ialah untuk memudahkan dalam berucap. Kata Syarifuddin dalam logat Jawa memang agak kesulitan, sehingga kata Syarifuddin berubah menjadi Saridin. Gelar Syekh bagi Saridin, beliau mendapatkannya dari negara Ngerum Andalusia, saat itu sebagai pusat perawi hadits dan pusat kerajaan Islam terbesar di dunia. Adapun gelar Syekh Jangkung, beliau dapat dari gurunya dan juga kakeknya yaitu Raden Syahid Sunan Kalijaga. Karena Saridin ini selalu dijangkung oleh gurunya. Makna kata dijangkung menurut bahasa Indonesia dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungannya. Kemampuan Saridin. Saridin di perguruan kudus tidak hanya menjengkelkan para santri yang merasa diri senior, tetapi juga merepotkan Sunan Kudus. Sebagai murid baru dalam bidang agama, orang Miyono itu lebih pintar ketimbang para santri lain. Belum lagi soal kemampuan dalam ilmu kasepuhan. Hal itu membuat dia harus menghadapi persoalan tersendiri di perguruan tersebut. Dan itulah dia tunjukkan ketika beradu argumentasi dengan sang guru soal air dan ikan. Untuk menguji kewaskitaan Saridin, Sunan Kudus bertanya, apakah setiap air pasti ada ikannya? Saridin dengan ringan menjawab, ada, Kanjeng Sunan. Mendengar jawaban itu, sang guru memerintah seorang murid memetik buah kelapa dari pohon di halaman. Buah kelapa itu dipecah. Ternyata kebenaran jawaban Saridin terbukti. Dalam buah kelapa itu memang ada sejumlah ikan. Karena itulah Sunan Kudus atau Jafar Sodik sebagai guru tersenyum simpul. Akan tetapi murid lain menganggap Saridin lancang dan pamer kepintaran. Karena itu lain hari, ketika bertugas mengisi bak mandi dan tempat wudhu, para santri mengerjai dia. Para santri mempergunakan semua ember untuk mengambil air. Saridin tidak enak hati, karena ketika para santri yang mendapat giliran mengisi bak air, termasuk dia, sibuk bertugas, dia menganggur karena tak kebagian ember. Dia meminjam ember kepada seorang santri. Namun apa jawab santri itu? Kalau mau bekerja, itu kan ada keranjang. Dasar Saridin. Keranjang itu dia ambil untuk mengangkut air. Dalam waktu sekejap bak mandi dan tempat wudhu itu penuh air. Santri lain pun hanya bengong. Saridin dan Kerbau Lando. Saridin membuka perguruan di Miyono yang dalam waktu relatif singkat tersebar luas sampai di Kudus dan sekitarnya. Kendati demikian, Saridin bersama anak lelakinya, Momok, beserta murid-muridnya, tetap bercocok tanam. Sebagai tenaga bantu untuk membajak sawah, Momok minta dibelikan seekor kerbau milik seorang warga Dukuh Landoh. Meski kerbau itu boleh dibilang tidak lagi muda umurnya, tenaganya sangat diperlukan sehingga hampir tak pernah berhenti dipekerjakan di sawah. Mungkin karena terlalu diforsir tenaganya, suatu hari kerbau itu jatuh tersungkur dan orang-orang yang melihatnya menganggap hewan piaraan itu sudah mati. Namun saat dirawat Saridin, kerbau itu bugar kembali seperti sedia kala. Membagi. Dalam peristiwa tersebut, masalah bangkit dan tegarnya kembali Kerbau Landoh yang sudah mati itu konon karena Saridin telah memberikan sebagian umurnya kepada binatang tersebut. Dengan demikian, bila suatu saat Saridin yang bergelar Syekh Jangkung meninggal, kerbau itu juga mati.
Hingga usia Saridin uzur, kerbau itu masih tetap kuat untuk membajak di sawah. Ketika Syekh Jangkung dipanggil menghadap Yang Kuasa, kerbau tersebut harus disembelih. Yang aneh, meski sudah dapat dirobohkan dan pisau tajam digunakan menggorok lehernya, ternyata tidak mempan. Bahkan, kerbau itu bisa kembali berdiri. Kejadian aneh itu membuat momok memberikan senjata peninggalan Branjung. Dengan senjata itu, leher kerbau itu bisa dipotong, kemudian dagingnya diberikan kepada para pelayat. Kerbau landoh yang telah disembelih saat Syekh Jangkung meninggal. Lulang kulit binatang itu dibagi-bagikan pula kepada warga. Entah siapa yang mulai meyakini, kulit kerbau itu tidak dimasak tapi disimpan sebagai piandel. Barang siapa memiliki lulang kerbau landoh, konon orang tersebut tidak mempan dibacok senjata tajam. Jika kulit kerbau itu masih lengkap dengan bulunya. Keyakinan itu barangkali timbul bermula ketika kerbau landoh disembelih, ternyata tidak bisa putus lehernya. Terima kasih, sampai jumpa di kisah selanjutnya.